Film dokumenter yang mengupas kasus kopi sianida membuat sosok Jessica Kumala Wongso kembali menjadi perbincangan satu Indonesia. Kesaksian praktisi hukum, ahli forensik dan juga sejumlah pihak terkait di film itu membuat publik dan juga netizen meragukan putusan PK yang memvonis Jessica bersalah atas kematian Wayan Mirna Salihin. Tapi benarkah polemik kasus kopi sianida yang kembali viral disetting untuk kepentingan meraup cuan, bukan untuk menegakkan keadilan? Dulu panen simpati publik, sekarang Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, dituding sebagai dalang atas kriminalisasi hukum terhadap Jessica. Merasa jadi korban atas dirilisnya film Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso, apakah Edi Darmawan Salihin akan menggugat perusahaan layanan streaming asal Amerika yang memproduksi film itu? Sempat meragukan Jessica sebagai pembunuh Mirna, mengapa Deddy Corbuzier juga menyoroti dugaan Jessica seorang psikopat. Menghabiskan masa produktifnya di penjara, benarkah Jessica yang diprediksi baru bebas 13 tahun lagi atau saat usianya 48 tahun akan menikah di penjara? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengupas polemik kasus kopi sianida yang kembali bikin gaduh satu Indonesia. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Rilis film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso menciptakan kegaduhan di media sosial dan hiburan. Siapa sangka opini publik yang meyakini Jessica Kumala Wongso sebagai pembunuh Wayan Mirna Salihin lewat racun sianida yang ditaburkan di es kopi Vietnam mendadak terpecah belah. Bahkan banyak yang tiba-tiba berpihak pada Jessica. Begitu besarnya pengaruh tayangan film sehingga sebagian netizen auto mempertanyakan vonis bersalah yang dijatuhkan para penegak keadilan kepada Jessica. Adilkah putusan PK yang tetap menguatkan putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan Jessica bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Mirna? Di sisi lain, patutkah lembaga penegak keadilan dibombardir kecurigaan masyarakat hanya karena film dokumenter yang diproduksi oleh perusahaan streaming asal Amerika yang notabene mengutamakan kepentingan meraup cuan ketimbang memotori penegakan keadilan di Indonesia? Seperti inilah pendapat sineas, selebriti dan masyarakat terkait film tentang kasus kopi sianida. 1 jam 26 menit itu ya 70% durasi, kalau saya lihat ya 70% durasinya sih sebenarnya menggambarkan Jessica salah, baru akhir-akhir mulailah dikasih narasi-narasi yang menghadirkan persepsi lain atau perspektif lain. Bukan bilang Jessica nggak salah loh ya. Mungkin di 2016 mungkin publik belum menyimak itu gitu ya, hal-hal baru. Akhir-akhir itu mendekati babak akhir vonisnya Jessica makin banyak juga. Saya bisa bilang begitu karena saya ada di sidang dan saya menyaksikan lagi langsung bahwa dari jumlahnya sedikit makin banyak nggak muat tuh di dalam ruang sidang, sampai disiapin tuh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat layar di depan lobi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Netflix justru membuka hal-hal itu dirangkum. Nah, masyarakat melihatnya udah tenang, udah nyaman melihatnya 1,5 jam. Jadi itu merangkum semuanya. Nah, sifat dari masyarakat tuh Mas biasanya dia tidak menyenangi hal yang lama. Di matanya aja Jessica kan salah kan. Jadi hal yang berbau alat bukti udah nggak lagi. Nah, justru mereka lebih tertarik hal lain. Misalnya bukti baru, seolah-olah hal-hal yang padahal itu sudah ada di sidang. Tapi mereka merasa bahwa itu tuh berarti seperti ini ya. Nah, kenapa saya yakin ini? Karena ada seorang ini kemarin di podcast itu ada sutradara dokumenter. Dia pun nggak melihat pada waktu sidang. Dan dia mempercayai juga bahwa Jessica salah. Tapi dia dengan lihat Netflix, artinya dia netral kan. Ternyata dia melihat bahwa ada sisi lain yang dulu belum terungkap. Saya tidak bilang bahwa film ini fiksi, tapi struktur penceritaannya itu kayak fiksi gitu. Jadi kayak ada dramatisasi dan menuju ada sekumpulan plot dan apa gitu yang menuju sebuah klimaks gitu kan. Sebagai film, kalau saya
itu filmnya agak terlalu genit ya. Agak terlalu banyak bumbu-bumbu visual dan kadang masuk hal-hal yang saya bertanya-tanya sebenarnya gunanya apa ya bagi cerita atau bagi fakta gitu. Kan ada fakta, ada cerita nih. Fakta bisa jadi fakta yang diterima kalau diceritakan dengan baik dan meyakinkan. Tapi fakta yang benar pun tidak akan jadi fakta yang diyakini kalau diceritakan dengan kurang menarik. Sementara yang sifatnya spekulatif artinya belum mencapai derajat fakta, itu karena diceritakan dengan menarik jadi meyakinkan. Dalam kasus ini banyak yang rupanya teryakinkan kan, sehingga muncul lagi spekulasi. Kalau bikin dokumenter tapi tidak sesuai dengan kebenarannya nanti salah. Di penjara cuman ada ABCD. Iya. Masih ada lanjutannya lagi. Ternyata nggak salah lah, inilah itulah gitu. Suka atau tidak, film dokumenter yang tayang di streaming berbayar itu seolah membuka kembali kasus kopi sianida yang sudah tutup buku sejak memori PK yang disampaikan Otto Hasibuan kuasa hukum Jessica ditolak Mahkamah Konstitusi pada 7 Juni 2018 silam atau 2 tahun pasca Jessica divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun di film itu ayah mertua Jessica Mila itu menumpahkan semua unek-unek terkait dugaan ketidakadilan yang dialami kliennya. Sementara pihak JPU maupun saksi ahli yang memberatkan Jessica hanya diwawancarai oleh pihak pembuat film dari satu sisi dan tidak ditanya hal-hal yang menguatkan kesalahan Jessica yang tidak sempat diungkap di persidangan. Karena pertimbangan bukti yang disajikan sudah cukup. Perwakilan Netflix itu ngubungin saya. Menanyakan kesediaan saya untuk menjadi narasumber di situ di Netflix itu. Habis itu saya tanya untuk apa gitu, untuk data dan segala macam. Jadi sifatnya wawancara. Ya udah akhirnya saya sanggupi, tapi saya mengatakan bahwa tujuan saya tidak akan membongkar kembali masalah itu karena itu udah inkrah ya. Jadi permintaannya Netflix pun pada saat itu bukan membahas materi tapi seputar persidangan. Jadi itulah yang kami sampaikan, tidak alat buktinya seperti apa, bagaimana mengaitkan alat bukti, itu kami menghindari itu karena itu sudah inkrah. Tapi ternyata pada saat filmnya dokumenter ini muncul, ini ternyata pihak masuk pada materi hukum perkara, masuk pada materi perkara dan itu tidak di-cut. Lagi, menggali lagi sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi analisa dan perdebatan 2016. Kami menghindari itu, tapi ternyata pihak penasihat hukum membahas kejanggalan. Jessica itu tidak bersalah. Dan saya bisa buktikan. Bisa buktikan? Bisa buktikan. Cuma tidak diberikan kesempatan untuk buktikan dan tidak didengar. Bisa buktikan. Dalam bentuk? Dengan segala alat bukti hukum. Dan tidak diperbolehkan? Ada yang tidak diperbolehkan, ada yang tidak dipertimbangkan. Perlu diketahui, tidak ada satupun keterangan ahli yang kami sampaikan, 3 dari luar negeri, ada berapa dari dalam negeri, satu pun tidak dipertimbangkan di dalam putusan hakimnya. Yang dipersoalkan selama ini adalah hanya soal ada sianida di dalam gelas. Tetapi sianida di dalam tubuh korban tidak pernah terbukti ada. Ya. Kalau tidak ada sianida di dalam tubuh Mirna, mestinya setelah 3 hari baru diotopsi, seharusnya sudah tidak ditemukan. Okay. Tapi karena saking banyaknya masih tersisa 0,2 mg per liter air ditambah dengan natrium 950 mg per liter air. Sidang kasus kopi sianida yang berlangsung dari April hingga Oktober 2016 berlangsung 40 kali dan acap kali digelar secara maraton dari siang hingga malam dengan menghadirkan sejumlah saksi yang meringankan dan memberatkan Jessica serta sejumlah saksi ahli. Mirna mati. Mati karena apa? Meminum kopi. Mengapa minum kopi Mirna mati? Karena di dalamnya ada sianida. Ini sebenarnya kalau publik, kalau Bapak lihat ya dari kacamata Bapak berdua, sebenarnya keresahannya ada di mana poin paling besarnya akhirnya? Ya keresahan hanya karena tidak ada orang yang melihat Mirna memasukkan itu saja. Jessica memasukkan itu saja. Kalaupun itu dibilang misalnya itu adalah racunnya, setelah dituang semua orang pelaku pasti akan mengaduknya.
dia akan mengaduk agar yang dia tuangkan ini tidak kelihatan. Itu adalah normal dia aduk. Sementara dari tayangan rekaman yang lain, kelihatan bahwa minumannya itu bawahnya masih putih. Berarti minuman tersebut belum diaduk. Nah, jadi masih ada putih bawah, atasnya coklat. Nah, kalau minumannya masih belum diaduk, kemudian berarti saat diminum ini udah bukan tidak tercampur dengan yang dibilang ada rekayasa yang baru di sini. Dia memasukkan itu tidak ada buktinya. Ada, gerakan pixel doang. Memang nggak kelihatan secara jelas. Nah, makanya tolong ditayangkan nih obunya nih. Dia juga masukin sesuatu nih. Ini dia masukin sesuatu nih, cyanida nih. Ini kita di Polda waktu itu rame-rame sama Pak Tito, ada Pak Krisna. Nah, jadi kita potong dulu, ini lagi nunggu. Loading dulu. Kok Pak Tito ikut turun tangan? Pak Tito ngelihat ini justru dia panas tuh. Wah, lu bakalan sidang ini scientific, rame nih. Dia bilang begitu. Tuh lihat tuh. Nah, ini kenapa kita nggak keluarkan dulu waktu sidang? Kita nggak mau dia dihukum mati. Biarin dia keseksa. Kalau bisa seumur hidup, maksud saya begitu. Kiri dia. Ini belum pernah dikeluarkan. Kalau begini, kalau soal video yang diperlihatkan oleh bapaknya Mirna pada saat acara Karni Ilyas Club itu, bahwasanya ada suatu video yang dimana tangan Jessica menghampiri gelas tersebut atau memindahkan memindahkan paperback itu. Nah, terus kemudian kenapa tidak diajukan pada saat itu? Alasannya katanya biar Jessica nggak dihukum mati. Artinya begini, pada saat persidangan itu kan ditanyakan di mana bukti-bukti itu, apakah sudah diajukan semua? Katanya pada saat itu sudah diajukan, begitu. Jadi kok bisa dia tahu bahwasanya kalau umpamanya diperlihatkan video ini dia akan dihukum mati, kalau umpamanya nggak diperlihatkan dia akan di 20 tahun, kan nggak logis juga kalau seperti itu. Itu mengenai tangan yang dibilang mengeluarkan tangan, di sini adalah sesuatu yang aneh. Kenapa? Tangan ini kalau diungkapkan sebagai tangan pelaku, maka seharusnya juga kelihatan wajah si pelaku, minimal saat dia mulai duduk. Ekspresi dan bahasa tubuh Jessica juga tak luput dari pengamatan pakar mikroekspresi. Jessica yang cenderung bisa mengontrol emosinya selama persidangan dianggap sebagai pribadi yang cerdas dan terstruktur, sehingga tidak mudah mendeteksi sinyal kebohongan dari wajahnya. Kalau Bunda lihat tenang banget ya Jessica selama persidangan, bahkan sempat tersenyum ya di awal-awal sidang. Tapi nanti ketekuk makin lama sidang berjalan capek ya, akhirnya dia wajahnya udah nggak tersenyum lagi. Itu menurut Bunda ya wajah natural. Ketika seseorang merasa dia tidak bersalah, kenapa kok saya harus ketekuk? Kenapa kok saya harus takut? Ya senyum aja. Tapi lama-lama kan capek. Lama-lama ketika banyak orang yang mengatakan dia bersalah gitu, gimana kira-kira batin? Beliau ini kita melihat dia kayaknya lebih tenang, santai aja. Nah, dalam psikologi itu ada istilah NPD, yaitu Narcissistic Personality Disorders, yaitu seseorang yang sangat senang dengan perhatian banyak publik gitu ya. Semakin banyak dapat attention, dia akan semakin berenergi. Gitu. Itu yang terjadi dengan beliau ya kalau saya amati. Itu sangat cukup, seperti yang saya bilang tadi, Pak, syaratnya itu harus ada perbandingan putusan, di mana perbandingan putusan itu baik putusan pidana, perdata, atau tata usaha negara dengan objek yang sama. Dengan perhatian banyak publik gitu ya, orang umum ataupun publik gitu, dia akan bahagia dengan banyak asupan attention itu dari orang banyak. Ciri khas dari dari narcissistic personality disorders ini adalah semakin banyak dapat attention, dia akan semakin berenergi. Mungkin karena karena kemarin diangkat di film ya, jadi ini kayak menggiring masyarakat lagi untuk membuka kasus ini lagi kayak gitu. Aku netral ya, jadi bingung juga mau dukung Jessica atau enggak. Kalau aku mau percaya, nggak bisa menentukan percaya ke siapa ya, tapi kayaknya dari dua pihak juga memang
punya bukti-bukti tersendiri ya, jadi masih bingung sih. Tapi kalau aku lihat sih, kalau memang lihat Jessica-nya yang nggak mau untuk gerasi gitu, dan memang nggak ada bukti-bukti yang cukup valid untuk hal tersebut, ya aku lebih tetap dukung untuk si Jessica-nya yang bukan pembunuhnya. Banyak kejanggalan ya, yang balik lagi ke tadi, karena kita nggak punya ilmu seperti orang-orang pintar di sana, jadi kita juga nggak tahu nih sebenarnya siapa yang salah. Tetap sih kita tunggu ya. Lantas bagaimana tanggapan Edi Darmawan Salihin ayah Mirna terkait banjirnya simpati publik terhadap Jessica? Dituding melakukan kriminalisasi hukum terhadap Jessica. Benarkah Edi Darmawan justru merasa didiskriminalisasi oleh pihak pembuat film dokumenter itu? Apakah Edi Darmawan akan menggugat pihak-pihak yang dianggap telah mencemarkan nama baiknya?